Tensi tinggi menyelimuti pemusatan latihan timnas Cina jelang laga hidup mati kontra Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bayang-bayang kegagalan mulai menghantui skuad Branko Ivankovic yang tercecer di dasar klasemen dengan 6 poin dari 8 pertandingan. 2 laga tersisa dan mereka wajib menyapu bersih. Jika kalah di Jakarta, harapan mereka untuk melaju ke putaran keempat akan sirna. Tapi tekanan di kubu Cina tak hanya datang dari lapangan. Kiper veteran Wang Dalei menyulut bara sebelum laga dengan komentarnya yang meremehkan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Dalei menyebut Indonesia bukan lawan berat dan menilai pemain naturalisasi Garuda tidak penting. Komentar itu langsung memicu reaksi keras dari publik sepak bola nasional. Banyak yang menyebut ucapan Dalei bukan sekadar provokasi, tapi bentuk arogansi yang melecehkan kerja keras dan perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, di balik komentar penuh percaya diri itu, fakta di lapangan justru menunjukkan skuad Cina sedang berada dalam situasi genting dan rapuh secara mental. Situasi internal tim Cina belakangan ini makin panas. Tekanan publik di dalam negeri kian besar, tuntutan menang menjadi mutlak, dan kondisi psikologis para pemain pun mulai terganggu. Ketegangan terlihat jelas dalam sesi latihan mereka di Jakarta. Bek senior Lilei mengakui bahwa tekanan yang dirasakan skuad saat ini sangat tinggi. Semua tahu kalau kami kalah, kami tersingkir, ujar Lilei. Tim pelatih bahkan dikabarkan melakukan berbagai pendekatan untuk meredakan stres, termasuk mendorong para pemain senior membimbing pemain muda agar tetap tenang dan tampil maksimal saat menghadapi ribuan supporter tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari kubu Indonesia, komentar Wang Dalei justru menjadi bahan bakar emosional. Pelatih Patrick Kluivert tahu betul laga ini tak hanya soal poin tapi juga soal harga diri. Setelah melalui perjalanan panjang bersama generasi baru yang dipadukan dengan pemain diaspora, timnas Indonesia kini berada di ambang sejarah. Kemenangan atas Cina akan membuka jalan ke babak keempat dan mendekatkan Garuda ke Piala Dunia 2026, sebuah target besar yang dulu terdengar mustahil, kini jadi mimpi yang bisa dijangkau. Namun, menjelang laga krusial ini, Indonesia diterpa masalah serius di sektor bek kanan. 2 nama naturalisasi, Eliano Reinders dan Sandy Walsh, dipastikan absen. Reinders memilih pulang ke Belanda untuk menemani kelahiran anak pertamanya, sementara Walsh masih dalam masa pemulihan cedera bersama klubnya Yokohama F. Marinos. Satu-satunya harapan utama di posisi itu, Kevin Dix, juga belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring. Meski sudah tampil dalam 2 laga penutup musim bersama FC Copenhagen, termasuk final Piala Denmark, kondisi fisiknya belum ideal. Dalam kondisi genting ini, satu nama muncul sebagai penyelamat, Asnawi Mangkualam. 2 bulan lalu, ia sempat dicoret dari daftar pemain oleh Kluivert. Kini roda nasib berputar cepat. Dari yang dicoret, ia justru berpeluang besar jadi starter. Sebagai mantan kapten timnas U23 dan andalan di era Shin Tae-yong, Asnawi kini kembali mendapat panggung untuk membuktikan dirinya. Yakob Sayuri pun disiapkan sebagai opsi darurat, mempertegas betapa daruratnya sektor bek kanan Garuda saat ini. Sementara itu, di sektor lain, kondisi tim Indonesia relatif stabil. Jay Itzes diprediksi akan memimpin lini pertahanan, sementara lini tengah dan depan kemungkinan besar akan diisi oleh kombinasi pemain muda dan naturalisasi yang sudah tampil solid dalam beberapa laga terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan harapannya agar Kevin Dix bisa bergabung dalam pemusatan latihan dalam kondisi siap bermain. Kita doakan tidak ada cedera tambahan, ujarnya. Laga ini akan jadi titik balik. Jika Garuda mampu menaklukkan Cina, seluruh proses panjang dan kebijakan naturalisasi yang selama ini jadi polemik akan mendapat validasi. Tapi jika terpeleset, semua progres dan momentum yang telah dibangun sejak era Shin Tae-yong bisa ambruk dalam satu malam. Inilah laga yang bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan antara gengsi, sejarah, dan masa depan. Cina datang membawa tekanan dan mulut besar. Tapi Indonesia membawa semangat, kemarahan yang terpendam, dan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang akan memenuhi Gelora Bung Karno. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap berdiri di tengah tekanan besar? Siapa yang benar-benar pantas lolos? Dan siapa yang akan pulang dengan penyesalan? Semua akan terjawab di malam penuh pertaruhan 5 Juni 2025.